Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Harisa Salim, CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Pada video ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dalam aksi nyata tugas guru penggerak modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang mengajar di kelas 6 bernama Ibu Dwi Primasari SPD. Selamat siang Bu Prima. Selamat siang Bu Risa. Ya, gimana kabarnya Bu Prima? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas karena besok saya akan mengobservasi Bu Prima supaya tujuannya kita ini mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Prima laksanakan di kelas. Dan juga kita adakan percakapan ini supaya Bu Prima besok lebih siap lagi untuk melaksanakan supervisinya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Prima, boleh ya saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Bu Prima, kira-kira besok tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke murid-murid apa nih tujuan pembelajarannya? Besok di kelas saya itu ada pelajaran matematika. Jadi besok kami akan mempelajari materi tentang volume bangun ruang. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan serta mengidentifikasi bangun ruang beserta volumenya. Oke, jadi tentang volume bangun ruang ya Bu ya, di pelajaran matematika. Nah, kira-kira Bu Prima besok akan menggunakan strategi ataukah ada model pembelajaran ataukah mungkin model metode pembelajaran yang Ibu gunakan, kira-kira besok Ibu berencana untuk menggunakan model atau metode apa nih? Rencananya besok saya mau menggunakan PBL, Problem Based Learning ya. Jadi anak-anak akan dikasih permasalahan-permasalahan berupa soal cerita dan kemudian mereka akan memecahkan masalah. Artinya akan seru sekali ya Bu Prima ya menggunakan proses PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Saya kira-kira besok Bu Prima di kelas apakah akan menggunakan media pembelajaran seperti apa? Apakah ada media yang digunakan besok rencananya? Iya, kebetulan kemarin sebelum belajar tentang volume, anak-anak sudah membuat macam-macam bentuk bangun ruang dari kardus dan ditempel pakai kertas gitu. Jadi rencana besok itu akan saya manfaatkan sebagai media pembelajaran. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Berarti media pembelajaran juga diturut membersamai murid dalam membuat media pembelajaran. Bagus sekali Bu Prima. Nah, kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ya Bu? Di jam pelajaran berapa? Hari apa? Besok itu hari Rabu di jam pembelajaran pertama dan kedua. Oh, yang besok berarti ya? Iya. Nah, jadi saya akan datang ke kelas Ibu besok di jam pertama di pelajaran matematika ya Ibu Prima ya. Kira-kira mungkin jam 7.30 ya Bu ya? Iya. Nah, jam 7.30 saya akan masuk ke ruangan Ibu dan saya mohon izin saya membawa lembar observasi Bu Prima. Ini dia lembar observasinya Bu Prima. Nanti kira-kira inilah yang akan saya observasi Bu Prima. Nah, apa saja yang akan saya nilai dan saya lihat nanti di kelas. Baiklah Bu Prima, setelah saya melakukan percakapan ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Prima? Apakah Bu Prima akan menjadi semakin siap atau menjadi semakin lebih bersemangat? Oh iya, tentu aja kalau misalnya sudah seperti ini kita harus lebih mempersiapkan dengan lebih bagus lagi, lebih siap lagi supaya nanti pas ngajar juga lebih bermanfaat, murid-muridnya menjadi lebih paham apa yang diajarkan. Iya, oke. Terima kasih Bu Prima atas kesediaannya dalam menemani saya melakukan percakapan pra-observasi. Demikianlah percakapan pra-observasi supervisi coaching akademik pada modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu seperti biasa. Siap, Ran.
Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen dulu ya. Aji, Hadir, Bu. Ades Fadli, Anissa, Ayu, Ika, Rani, Faiza, Ina, Nanda, Iza, Jihan, Emresti Rabiansa. Terima kasih Bunda kami juga makasih. Ada tahu kan? Ada tahu? Siapa pemain? Siapa lagi? Belani, apa? Ya Pak Ibra. Ya Pak. Rizky. Kata. Apa? Akbar. Zahra. Negisna. Satria. Sepia. Syakib. Wasri. Zakwa. Abdel. Jadi dua yang ada. Yang dekat sama rumahnya Tolek. Gak ada apa? Dan kita matematika kita lagi bagikan Al sama Satria. Iya. Bagikan. Ini Wasri sama yang punya ya. Dan silakan buka buku cetaknya halaman 97 kolom tabung. Kemarin sudah belajar kolom tabung? Hari ini kita belajarnya tentang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kolom tabung. Namanya masalah pasti ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti ada drum, tahu drum? Tahu. Drum itu biasanya bentuknya apa? Bentuknya tabung. Nah, siapa tahu nanti ada kalian diminta untuk mengukur berapa volume air di dalam drum itu. Nah, berarti kita butuh apa? Butuh rumus volume tabung. Jadi supaya nanti kalian ketika mendapatkan permasalahan seperti itu, permasalahan yang berhubungan dengan tabung di dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyelesaikannya. Jadi hari ini kita belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan Volume tabung.
Nah, coba dulu tabung yang sudah kita buat kemarin diambil. Siapa yang ambil? Rani, ambil tabungnya. Ayo, mana yang tabung? Nah, ini adalah tabung yang kemarin sudah dibuat. Ini dari tabung. Nah, ulang kembali. Unsur-unsur atau bagian-bagian tabung. Ada apa saja? Ada ini bagian atas berarti namanya tutup. Bagian bawah berbentuk apa? Bentuk lingkaran. Kemudian ada ini namanya tabung. Nah, dalam sehari-hari banyak benda yang berbentuk tanya. Jadi salah satu contohnya adalah apa lagi? Ya, ini juga botol minum juga berbentuk tabung. Kaleng susu, tabungan ada yang berbentuk tabung. Gelas, guci, galon, tabung gas yang besar ya, yang besar ya. Nah, sekarang kita masuk gimana cara mencarinya? Sudah pasti harus menggunakan rumus. Volume tabung sama dengan kemarin sudah belajar. Ayo. Sebenarnya masih ada di atasnya ini. Luas alas kan? Ya nggak apa-apa, ini aja biar langsung. Nah, I kali R kuadrat kali tinggi. Nah, kita pakai ini aja lah sebagai contohnya. Ini ada tabung yang sudah kalian buat. Coba yang punya penggaris siapa? Alvan sini. Enggak, yang panjang ada. Ada, nah sini Alvan. Apa saja yang dibutuhkan pada rumusnya? Jari-jari. Coba ukur jari-jarinya ini berapa? 12. Berarti jari-jarinya 6. Coba masukin ke situ. Kalau jari-jarinya 6 cm berarti pi-nya 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. T. Nah, mana T-nya? T itu apa? Tinggi. Mana tingginya? Coba ukur. 28 cm. Bisa carinya? Atau kita bersama-sama dulu. Dan sudah dapat jari-jarinya, sudah diukur oleh teman kita Alfa. Sudah dapat juga tingginya. Mari kita cari bersama-sama. 3,14 dikali 6. 6 kali 4 4. Tulis 4, simpan 6 kali 1 6 kali 3 ada berapa angka belakang koma? 1, 2, koma 18,84
4 simpan 2. 6 kali 8 simpan 5 6 kali 8 tulis 3 simpan 5 6 kali 1 6 kali 5 11 berapa angka belakang koma 1 2 koma 113,04 dikali 113,04 kali 28 8 kali 4 tulis 2 simpan 8 kali 2 8 kali 3 24 tulis 4 simpan 2 8 kali 1 20 naik 1 8 kali 1 2 kali 4 2 2 berapa angka belakang koma? 1 2 koma berarti 3.165,12 kali ini. R-nya tadi berapa? R-nya 11 R-nya 6 R-nya dari diameternya yang 6 tingginya satuannya apa? Berarti di sini sentimeter kubik. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Latihan. Latihannya gimana? Namanya masalah sehari-hari. Hari ini ibu mau kalian cari di lingkungan, boleh di kelas, boleh di halaman. Apa yang dicari? Benda yang berbentuk tahu. Nah, kerjakannya sebangku, teman berdua ya. Dari diskusi dan kerjasama. Pakai bukunya tetap masing-masing. Carinya boleh di kelas ini, boleh di luar. Kemudian kalian ukur seperti tadi Alvan mengukur ini. Cari jari-jarinya, cari tingginya apa? Di luar. Gabungnya berapa, Bu? Sama boleh atau mengukurnya tetap masing-masing. Coba silakan apa? Irma, tunggu dulu. Ada teman ya? Oh, ada kan? 4 kan 12 semua? Bu, tabungnya berapa itu sisanya? Tambahnya masing-masing hanya cari satu benda yang berbentuk tabung, ukur, kemudian kerjakan seperti contoh ini. Bikin dulu ininya, jari-jarinya, tingginya. Berarti satu meja satu. Iya, jadi ukur berdua, ukurnya tetap sama. Ya? Boleh. Tapi kalau kalian pegang dulu, pegang dulu. Kalau kalian pakai botol minum, ukurnya sampai ke bagian sini aja ya. Ukur tingginya. Karena kan ini tutupnya, ya. Tutupnya kan enggak ini nggak ada isinya, ya. Paham ya? Ya. Yang mau cari di luar banyak itu, ada pot, ada tong sampah, ada. Dan silakan yang mau cari di luar, silakan yang di dalam. Luar
luarnya aja yang dihitung. Baiklah Bu Prima, hari ini kita kembali lagi dalam percakapan pasca observasi. Nah, di percakapan pasca observasi ini kita akan membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas tadi bersama Bu Prima. Tadi Bu Prima area observasinya yaitu tentang penggunaan model dan media pembelajaran. Nah, tadi bisa disebutkan Bu, model yang sudah digunakan di kelas? Jadi model yang sudah saya gunakan tadi di kelas adalah PBL, itu Problem Based Learning. Jadi saya memberikan masalah kepada anak-anak tentang yang ada di sekitar, mencari volume benda-benda yang ada di sekitar. Iya, bagus sekali ya Bu Prima ya. Dan saya lihat juga Bu Prima itu menggunakan media ya Bu Prima ya, yang Ibu buat bersama dengan siswa. Iya, media itu saya buat minggu sebelumnya, karena sebelumnya sudah belajar tentang bangun ruang tabung, jadi yang minggu ini tentang volume. Jadi baiklah, saya akan sedikit memberikan umpan balik mungkin ya Bu Prima ya terhadap observasi yang sudah Bu Prima lakukan di kelas. Yang pertama tadi Bu Prima sudah menyiapkan kelas dengan baik, ada berdoa, ada absensi, kemudian Bu Prima juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di papan tulis dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan menuliskannya di papan tulis sehingga anak-anak pun tahu tujuan pembelajaran hari ini apa. Dan Bu Prima juga menyampaikan persepsinya dengan menyampaikan mengaitkan materi dengan permasalahan sehari-hari ya. Tadi Bu Prima berkata untuk menghitung drum air untuk menghitung volume pada drum air bagaimana caranya dan lain-lainnya. Jadi Bu Prima sudah melakukan persepsi dan sudah mengaitkan materi dengan masalah yang terjadi sehari-hari. Sangat bagus sekali ya Bu Prima. Saya sangat mengapresiasi proses pembelajaran Bu Prima di kelas tadi. Kemudian Bu Prima juga dalam proses pembelajarannya sudah memberikan masalah pada siswa. Bahkan siswa itu diajak untuk keluar kelas dan mencari bentuk-bentuk tabung yang ada di luar kelas. Kemudian Bu Prima mengajak anak-anak untuk memecahkan kasusnya yaitu volume tabung yang dia temukan itu ya. Sangat bagus sekali. Hal itu tentu memicu mungkin berpikir kritis siswa dan juga siswa merasa senang karena belajarnya ada di dalam kelas dan ada di luar kelas. Tentu itu sudah menunjukkan Bu Prima peduli dengan kebutuhan belajar murid ya. Itu banyak lagi ada kelebihan-kelebihan yang sudah Bu Prima lakukan di dalam kelas. Saya sangat apresiasi sekali dengan proses pembelajarannya. Bu Prima juga memberikan contoh cara menyelesaikan masalah, menghitung volume tabung di papan tulis dengan sangat jelas kepada siswa sehingga siswa pun bisa mengerjakan latihannya ataupun KPD-nya. Terima kasih ya Bu Prima. Jadi Bu Prima, menurut saya proses pembelajaran Bu Prima itu sudah berlangsung dengan sangat baik ya, dan juga memicu berpikir kritis pada siswanya. Jadi siswa dapat memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Terima kasih ya Bu Prima atas apresiasi atas kerjasamanya. Bagaimana perasaan Bu Prima setelah selesai saya observasi di kelas tadi atau saat diobservasi tadi, bagaimana perasaannya Bu Prima? Boleh dijelaskan?
awalnya saya memang merasa gugup, tapi setelah kemarin kita melakukan percakapan Praobservasi. praobservasi, jadi saya merasa lebih siap karena saya sudah lebih mempersiapkan diri. Iya, baik, iya, benar sekali Bu Prima. Jadi saya lihat pun tadi Bu Prima sangat percaya diri dan juga enjoy dengan proses pembelajaran di kelasnya. Bu Prima, kalau boleh tahu rencana tindak lanjut untuk kedepannya, kira-kira Bu Prima apakah masih mau menggunakan model dan media ini melanjutkan kembali, atau apakah ada strategi-strategi lainnya yang Bu Prima ingin kembangkan di kelas Bu Prima? Kalau untuk model pembelajaran tentu supaya anak tidak bosan kita akan memilih model-model lain, jadi anak itu lebih senang belajarnya tidak bosan. Baiklah, ada yang bervariasi ya Bu Prima ya. Baiklah Bu Prima, mungkin demikianlah percakapan pasca observasi di kelas bersama rekan sejawat saya Ibu Dwi Prima Sari SPD yang mengajar di kelas 6A. Terima kasih Bu Prima atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.